Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidas suhur wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulin karim. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan. Semoga kita bisa melanjutkannya hingga akhir Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah, baginda Rasulullah Muhammad SAW, sang suri toladan agung yang akhlaknya kita teladani, yang akhlaknya menjadi panduan kita di dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Maka melalui teladan-teladan yang telah diberikan, kita terinspirasi untuk senantiasa berakhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Karena dengan akhlak terpuji, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, orang-orang yang akhlaknya tercela, so pasti dia akan menghadapi kerugian di dalam kehidupan saat ini maupun kelak di akhirat nanti. Karena Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana mengisi amaliyah Ramadan yang kita jalani. Jamaah rahimakumullah, dari ayat yang saya kutip di depan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu dan kepada kalian untuk berpuasa. Tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka puasa berorientasi pada pelatihan jiwa untuk tidak makan, tidak minum, dan pemenuhan kebutuhan biologis sebagai representasi dari hawa nafsu yang sering mengerangkeng, yang sering membelenggu kita, membelenggu manusia dari sejak terbit fajar hingga menyingsing matahari. Alhamdulillah, dari kita fajar setelah sahur sampai beduk maghrib atau azan maghrib, inilah puasa, menahan dari makan, minum, dan hal-hal yang merusak puasa, termasuk hubungan biologis bagi yang sudah menikah. Maka ini menjadi kerangkeng, menjadi kita terikat. Tapi itu tujuannya sangat luar biasa. Dengan puasa kita akan bisa membersihkan jiwa kita. Berpuasa itu sangat dahsyat. Dia sebagai vaksin pelebur berbagai keburukan yang telah
menggerakkan di sanubari kita. Secara eksplisit, banyak dari kita yang telah terpapar virus-virus yang negatif, seperti halnya virus kebencian, virus kedustaan, virus kesombongan, virus takabur, virus dengki, virus iri, dan penyakit-penyakit hati yang berkumpul di dalam diri kita. Maka dengan puasa kita akan dikikis, akan dihabisi karakter-karakter negatif dari diri kita, sehingga terpancar ketakwaan pada setiap pribadi muslim. Tentu bagi muslim non-autentik, niscaya akan menjadikan puasa sebagai wahana penyucian jiwa, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa dari gelembung dosa agar kembali bersih laksana bayi yang baru dilahirkan. Sehingga di dalam menjalani hidup ini, di dunia ini, tidak memikul beban dosa sebagai penghalang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kalau masuk surganya Allah ini adalah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Maka daki-daki yang ada pada diri kita, penyakit-penyakit hati, penyakit pikiran, pikiran-pikiran yang kotor, dan akal yang kotor, ini harus kita bersihkan, sehingga akan menghasilkan perilaku perbuatan yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita tidak hanya sekedar puasa, hanya tidak makan dan minum saja. Jika ingin Ramadan ini mencerahkan diri kita, seyogianya kita perlu memperhatikan atau mengelaborasikan dengan hamparan amalan-amalan penunjang lainnya, seperti yang akan kita lakukan, yaitu tarawih atau qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Ibadah ini selalu disambut dengan gembira. Yang dulunya Masjid Faqih ini cuma 2 shaf, tapi Isya ini penuh jamaah. Ini kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kita berbondong-bondong menjalankan ibadah tersebut. Tidak ada hambatan bagi kita. Kita semangat, ada masa depan yang cerah yang akan kita raih. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, tarawih, sholat malam, sholat tahajud, amalan-amalan yang lain karena iman dan mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, ini penting sekali bagi kita. Kalau ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa selama Ramadan, dari Ramadan yang dulu ke Ramadan saat ini adalah dosa tahunan ya. Ada dosa harian atau dosa antara waktu sholat 5 waktu satu ke sholat 5 waktu berikutnya. Kita tidak luput dari nisyan, dari kelupaan dan dosa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa atau lupa. Maka dosa-dosa kecil antara sholat satu ke sholat berikutnya itu, dengan kita menunaikan sholat akan berguguran dosa itu. Demikian dari sholat Jumat 1, Jumat yang kemarin ke Jumat yang besok ini, dosa mingguan kita akan dihapus oleh Allah. Kecuali dosa syirik ya, menyekutukan Allah. Nah, bulanan, dari bulan 1 ke bulan berikutnya, ibadah-ibadah yang kita lakukan seperti puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kemis, puasa
setiap bulan 3 kali, setiap tengah bulan, itu akan menggugurkan dosa-dosa bulanan kita. Nah, dosa kita selama 1 tahun di Ramadan ini, Ramadan yang lalu sampai Ramadan ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menunaikan sholat Idul Fitri, dari Idul Fitri tahun yang lalu ke tahun yang sekarang ini, insya Allah nanti bulan Mei itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka jamaah rahimakumullah, tarawih bisa menyambung kembali benang silaturahmi yang telah terkoyak. Itulah seruan bagi orang yang beriman, wajib menjaga silaturahmi sebagai pilar utama menciptakan kehidupan yang adem lagi menenteramkan. Kemudian kita mentadarus Al-Quran atau mengimplementasikan tadarus Al-Quran merupakan penyelamat kita di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ia menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimakumullah, Al-Qur'an termasuk lentera kubur kita kelak yang akan datang, menyinari dari kegelapan. Dia juga sebagai mercusuar kehidupan yang memberikan petunjuk bagi umat manusia agar selamat di dunia ini. Maka bagi Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh Profesor Nasruddin Umar, beliau mengatakan Al-Quran itu laksana intan berlian yang memiliki sudut lekuk yang memantulkan cahaya warna-warni. Setiap orang yang bisa menikmati sudut cahayanya, keindahannya semakin ditatap, semakin menyenangkan. Maka marilah kita hiasi rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran kita. Sekalipun kita belum bisa membaca, maka terbata-batanya kita belajar membaca Al-Quran itu menjadi penyinar kita kelak di alam kubur dan menjadi syafaat bagi kita kelak di akhirat nanti. Maka dengan tadarus Al-Quran, dengan serta merenungkan maknanya, niscaya akan menjadikan sukma yang tengah gundah menjadi tenang, an-nafsul mutmainnah, menemukan jalan keluar dari denyut nadi persoalan-persoalan kehidupan kita. Maka marilah jamaah rahimakumullah, kita semarakkan dengan tadarus Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadal kitab akuman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Maka dengan kita kembali kepada Al-Quran, mempelajari dan menelaahnya, insya Allah akan menolong kita, memberikan syafaat ketika kelak di akhirat, dan menjadi penerang kita ketika kita berada di alam kubur. Semoga kita termotivasi, terinspirasi untuk senantiasa tetap pada hidayah yang diberikan oleh Allah hingga meninggal kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.